Halo teman-teman semuanya, di video ini kita bakal melanjutkan alur cerita Squid Game yang dimana episode pertama bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nanti bakal kita taruh linknya di deskripsi. Di episode 2 kali ini lebih menceritakan kisah hidup para tokoh pemain, yang dimana nantinya kita bakal lebih diperlihatkan tentang pahitnya hidup dan alasan mereka semua mau mengikuti permainan ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, siapin bantal, scroll ya teman-teman sekalian, go perlu kecamatan dan selamat menonton. Scene dilanjutkan dengan mereka, mayat yang dieliminasi akan dikremasi, dan sedangkan mereka yang lolos stres kebingungan. Dan Gion pun masih syok, namun dia berterima kasih kepada orang yang menolongnya di permainan pertama. Dia bernama Ali. Tak lama, panitia pun keluar dan mengumumkan sisa peserta yang berpartisipasi hanya tinggal 201 orang lagi. Tapi sebagian peserta memohon untuk dikeluarkan dari tempat itu, mengingat mereka baru mengetahui bahwa permainannya mempertaruhkan nyawa. Tapi perlu diingat, di pasal pertama pada surat perjanjian disebutkan bahwa peserta tidak boleh berhenti bermain. Akhirnya semua orang pun protes kepada semua panitia. Karena berisik akan hal itu, panitia pun melepaskan tembakan peringatannya. Lalu panitia menjelaskan di pasal 2 bahwa seseorang yang menolak bermain akan dieliminasi atau mati. Namun dengan berani, Songwoo membahas pasal ketiga. Permainan akan dihentikan jika mayoritas peserta setuju, dan pemotingan suara pun akan diselenggarakan. Lalu panitia pun setuju. Namun sebelum itu, panitia pun menunjukkan isi celengan uang. Panitia pun menjelaskan, jika mereka berhenti, uang yang ada di celengan itu akan dibagikan kepada semua peserta yang mati atau tereliminasi. Masing-masing akan dibagikan 100 juta won, dan mereka semua yang lolos tidak akan mendapatkan apapun. Lalu panitia pun membuat voting siapa yang ingin berhenti dan melanjutkan. Akhirnya pemotingan pun dimulai. Diawali dengan Gihun, peserta paling terakhir. Dia memilih untuk berhenti. Lalu satu persatu pun memilih secara bergantian. Ada yang memilih lanjut dan ada juga yang memilih mengakhiri. Singkatnya, pemotingan suara pun imbang. Yang memilih untuk berhenti terdapat 100 vote dan untuk memilih melanjutkan terdapat 100 vote. Jadi masing-masing mendapati 100 vote dan 100 vote. Perlu kita ingat kembali bahwa sisa peserta hanya terdapat 201 orang lagi. Akhirnya pun tersisa satu orang lagi yang belum memilih, yaitu si kakek peserta nomor 1. Akhirnya pun si kakek memilih untuk tidak melanjuti gamenya. Akhirnya semua orang pun senang, tapi ada juga yang tidak setuju. Karena mereka pikir kembali ke kehidupan sebelumnya percuma saja. Mereka akan terus dikejar rentenir dan ditagihi hutang sampai mati. Jadi mereka pikir sama saja. Lalu mereka pun dikembalikan ke kota asalnya mereka masing-masing. Dibuang begitu saja tanpa diberikan busana apa-apa. Gihon pun dibuang bersama wanita si copet itu. Dia bernama Sebyuk. Akhirnya, ketika Gihon meminta untuk dilepaskan talinya kepada Sebyuk, dia menolaknya dan memilih untuk pergi. Scene pun berganti, di mana kita diperlihatkan Songwoo dan Ali sedang mengobrol. Ali pun ingin meminjam HP-nya Songwoo, namun HP-nya lowbat. Lantas mereka bergegas ke minimarket untuk membeli power bank. Namun ketika handphonenya Songwoo menyala, terdapat notifikasi tagihan dan tuntutan hutang. Lalu Ali pun dipinjami teleponnya Songwoo dan menelpon keluarganya. Namun setelah selesai, Ali pun berpamitan untuk pulang ke Ansan. Sedangkan mereka berdua sedang berada di Seoul. Ali pun bilang dia akan pulang berjalan kaki dari Seoul ke Ansan. Tapi perlu kalian ketahui, Ansan dan Seoul sangat-sangat jauh. Mendengar hal itu, Songwoo pun meminjamkan uang, dan Ali pun sangat berterima kasih. Scene pun berganti, di mana pagi itu Gihun melaporkan ke polisi perihal yang dialaminya saat bermain permainan taruhan nyawa itu. Namun polisi menghiraukannya, mengingat Gihun hanyalah seorang pengangguran yang terlilit hutang dan tampilannya pun seperti tidak terawat. Mendengar hal itu, polisi hanya menganggapnya gangguan mental. Namun Gihun pun kesal dan memberikan kartu tanda pengenal si pria misterius itu di episode pertama. Lalu polisi pun menelpon nomor itu. Tapi apa yang terjadi?
Akhirnya pun Gihun diusir dari kantor polisi. Namun, pada saat yang bersamaan, ada seorang detektif muncul mendengar keributan Gihun tadi dan menanyakan perihal laporan Gihun. Tanpa sengaja, ketika polisi dan detektif ngobrol, si detektif pun melihat kartu nama tadi yang diberikan oleh Gihun kepada polisi. Lalu Gihun pun pulang ke rumahnya mencari ibunya, namun tidak ada telepon pun yang dijawab. Di saat yang bersamaan juga, Songwoo mengintip-ngintip ibunya yang sedang bersih-bersih akan mulai berjualan. Namun Songwoo tidak berani mendekatinya, karena yang ibunya tahu Songwoo sedang berada di Amerika melakukan perjalanan bisnis. Namun Gihun memergoki Songwoo yang sedang mengintip-ngintip tadi. Akhirnya mereka berdua pergi dari tempat itu dan memilih minimarket untuk mengobrol. Songwoo pun menceritakan bahwa dirinya telah gagal untuk berinvestasi sebanyak 6 miliar won dan aset miliknya serta ibunya menjadi jaminannya. Tapi Gihun yakin bahwa Sangwoo bisa melunasi hutang itu karena dia pintar dan dapat mencari uang yang sangat banyak. Tapi Sangwoo merasa bahwa dirinya tidak bisa apa-apa untuk saat ini, selain mengikuti permainan kematian itu. Pada saat asik berbicara, Gihun ditelepon oleh pihak rumah sakit yang ternyata ibunya sedang dirawat di rumah sakit mengingat ibunya terkena diabetes sudah cukup parah. Dan dokter pun bilang jika tidak dirawat, ini penyakit akan memburuk. Kemungkinannya kaki si ibu harus diamputasi. Si ibu pun keluar dari rumah sakit dan dikejar oleh Gihun. Gihun mencoba untuk menahannya tidak keluar dari rumah sakit karena dia khawatir. Namun si ibu bilang, kita ini miskin dan tidak memiliki cukup uang banyak untuk biaya itu. Kalau kita bayar buat biaya rumah sakit, biaya sewa apartemen dan makan dari mana, Gihun? Sambil nangis, Gihun pun berjanji akan mendapatkan uang yang banyak. Tenang saja, Bu. Gihun bilang seperti itu. Sebelumnya mohon maaf kalau banyak lompatan waktu, karena memang di film ini banyak sekali lompatan waktu yang bakal kita lalui. Oke, lanjut. Scene pun berganti, di mana Sebyuk sedang di panti asuhan dengan adiknya. Sang adik ingin sekali kabur dari panti asuhan itu, dan menagih janji Sebyuk untuk tetap hidup bersama dia dan ibunya. Lalu Sebyuk pun berjanji lagi akan membawa ibunya kembali. Informasi sedikit nih, orang tua mereka itu yang satunya ada di Tiongkok jadi tawanan dan si ibunya ada di Korea Utara. Oke, lanjut. Si detektif kembali ke kantor polisi untuk menanyai Gihun perihal laporan kemarin kepada polisi yang lain. Dan polisi pun memberikan informasi pribadi Gihun, mulai dari alamat dan tempat tinggalnya. Lalu Shin pun berpindah kepada Ali. Dia kembali bekerja ke perusahaannya, yang dimana Ali sedang memasuki kantor bosnya. Lalu Ali meminta untuk diberikan upahnya selama kerja 6 bulan ini. Namun si bos tidak ingin memberikan Ali uang sepeser pun, meskipun si bos memiliki uang. Akhirnya pun Ali marah kepada si bos, karena si bos keluar pintu kantor begitu saja. Ali pun memaksa si bos untuk meminta upahnya. Namun ketika perselisihan itu sedang berlanjut, apa yang terjadi? Lalu kembali dengan scene di mana Sebyuk sedang menemui seseorang dan meminta orang itu untuk menolongnya. Namun si pria itu berkata bahwa Sebyuk harus menyewa broker untuk memulangkan orang tuanya yang berada di Tiongkok. Dan Sebyuk harus membayar mereka dengan jumlah 40 juta won. Itu pun baru biaya awal, belum dengan biaya yang lain-lain. Mendengar hal itu, Sebyuk pun marah karena dulu dia pernah ditipu juga. Mengingat dulu dia pernah menyewa broker, tapi uangnya malah dibawa kabur dan gak ada hasil sama sekali. Kali ini Sebyuk gak bakal pernah bisa ditipu lagi, dan jika si pria itu menipunya lagi, leher si pria itu akan digorok. Lalu Sebyuk pun pergi dengan saku si pria itu yang bolong dicopet si Sebyuk. Lalu kita dipindahkan dengan Shin Songwoo sedang menelpon ibunya. Namun ketika asik berbicara ada pembeli di warung si ibunya. Lalu ibunya bercerita kepada pembeli tersebut yang kebetulan pembelinya adalah tetangganya. Ibunya bercerita bahwa Songwoo sedang berada di luar negeri untuk perjalanan bisnis dan membangga-banggakan Songwoo. Tapi pada saat itu juga ada 2 orang polisi datang menanyai Songwoo sedang di mana. Perihal Songwoo harus mengikuti tuntutan pengadilan berkat hutang yang dia buat. Dan kasus penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi. Si ibu diminta untuk membuat anaknya menyerahkan diri. Seketika ibunya kaget dan bingung tidak percaya. Songwoo pun stres dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun pada saat itu ada seseorang yang mengetuk pintunya. Lalu memberikan kartu nama misterius lagi yang bertuliskan 23 Juni tengah malam tempat penjemputan sama seperti sebelumnya.
Lalu Sin pun berpindah kepada Ali yang pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya dan berkata bahwa mereka harus pergi pulang ke kampung halamannya, pergi bersama anaknya dan Ali akan menyusul nanti setelah mendapatkan uang yang banyak. Dan Sin pun berpindah kembali kepada Gi-hun yang ingin meminjam uang kepada temannya. Namun si temannya bilang bisnis yang sedang dia jalankan sedang tidak bagus dan istrinya pun menyuruh suaminya untuk masuk ke dalam. Melihat hal itu, Gi-hun pun langsung pergi dan mencari minimarket di dekatnya. Sesampainya di minimarket, kita diperlihatkan dengan Gi-hun yang asik meminum soju, meratapi nasibnya yang banyak masalah. Lalu si Gi-hun bertemu si kakek-kakek yang kebetulan dia sedang berada di minimarket itu. Lalu mereka pun mengobrol sambil menikmati sebotol soju dan ramyeon yang dibubuhkan. Ya nggak jauh beda lah kayak di Indonesia. Lapar-lapar males nih nyuh dibubuhkan. Lanjut. Lalu ketika mengobrol si kakek bilang bahwa dia ingin mengikuti permainannya lagi karena kalau dipikir-pikir hidupnya tinggal sebentar lagi. Dan kali ini si kakek berpikir kembali mengingat daripada dia kembali ke kehidupan sebelumnya yang dililit begitu banyak hutang. Apa salahnya jika mencoba? Si kakek bilang seperti itu. Lalu Sin berpindah kepada si preman. Lalu anak buahnya pun datang, muncul dan berkata banyak orang yang sedang mencarinya dan harus bersembunyi. Lalu mereka berdua pergi dari tempat itu. Singkatnya si anak buahnya pun berkhianat dan menanyakan berapa banyak uang yang bosnya habiskan di kasino Filipina. Lalu tiba-tiba ada segerombolan mobil datang, yang dimana mobil tersebut berisikan orang-orang dari Filipina yang uangnya dibawa kabur oleh si preman ini dan ingin menagih hutangnya dengan cara mengambil ginjal, hati, dan mata si preman. Lalu barulah ketahuan motif dari anak buahnya yang mengkhianati si preman. Lalu si preman menusuk-nusuk anak buahnya hingga tewas dan scene-nya pun seperti ini. 웰컴 투 코리아! 웰컴! 오바 이 Lalu kita diperlihatkan lagi dengan Gi-hun yang sedang ditemui si detektif, menanyakan perihal soal kartu misterius itu. Tapi Gi-hun pura-pura nggak tahu apa-apa dan mengarang cerita kepada detektif dan bilang pada waktu laporan ke polisi dia sedang sedikit mabuk. Namun ketika hendak membuka pintu apartemen ibunya, Gi-hun pun dikejutkan dengan kartu nama misterius itu yang mengajaknya untuk bermain game kembali. Dan Gi-hun pun bertekad untuk bermain game kembali. Bukan hanya Gi-hun saja, Sang-woo, Ali, Sebyuk, si preman itu, dan si kakek pun memutuskan untuk ikut bermain kembali. Lalu mereka semua memasuki pintu mobilnya. Namun seperti biasa, sebelum pergi mereka harus dibius dulu dengan gas tidur. Lalu semuanya tertidur dan si detektif pun mengikuti mobil yang dimasuki Gi-hun dari belakang. Oke, untuk Sebyuk, pada saat dia masuk pintu mobilnya, Sebyuk menutupi hidungnya dan tersadar. Sebyuk pun akan merencanakan sesuatu di next episode berikutnya. Cukup sekian kesimpulan dari episode 2 kali ini. Janganlah mengeluh, totokin aja dulu meskipun kalian kalah. Karena kalau belum mencoba, kita nggak bakal tahu. Tak henti-henti Mimin mengingatkan, bagi yang belum subscribe, tolong pencet tombol di bawah ini dan aktifkan tombol lonceng di dekat tombol subscribe. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak tuntuang. Dan sampai jumpa di next episode selanjutnya.